Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kajian waris. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai kasus waris ya. Baik, kita langsung mulai saja. Sudah ada yang masuk? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi izin wabarakatuh. membacakan pertanyaan jamaah yang masuk sosmed Muslim. Ya, Pertanyaan pertama datang dari Instagram dari Pak Asep di Banten. oke, Pak Asep di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Asep, usia 55 tahun, domisili Banten. Saya memiliki istri, namun tidak memiliki anak. Saya masih memiliki ibu dan adik laki-laki yang masih hidup. Oke, Jika saya meninggal, siapa saja ahli warisnya dan bagaimana cara pembagian warisannya? baik. Pak Asep ini bertanya ya. Pak Asep tinggal di Banten. Ya. Pasti orang? Yang pasti bukan orang Jawa ya. Pasti orang Sunda nih. Ya, namanya juga Asep. Pak Asep punya istri, kemudian beliau belum punya keturunan, ya. Beliau punya adik kandung juga, Ya, adik laki-laki. ya, punya ibu juga, ya. Ya. Oke. Pertanyaan beliau adalah kalau suatu saat, ya, namanya kematian itu kan pasti, ya. Pak Asep bertanya, kalau suatu saat nanti saya wafat, Pak Asep wafat, gitu ya, siapa ahli warisnya? Ya, ini penonton sekalian boleh sambil ikut menjawab ya. Saya kira ini hal yang gampang dan semua orang pasti bisa nih ya. Coba kita jawab. Pak Asep meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang adik laki-laki. Siapa nanti kalau Pak Asep meninggal yang jadi ahli waris? Pertama, sudah pasti istri ya. Istri ini adalah ahli waris yang pasti dapat ya. Dia tidak terhijab dan dia sendiri tidak menghijab orang lain ya, istri. Kemudian siapa lagi? Ibu ya, ibu juga sudah pasti dia adalah ahli waris yang ring satu ya, dia pasti dapat. Nah, kemudian adik laki-laki, adik ini dapat atau tidak ya. Nah, kita lihat karena Pak Asep belum punya keturunan ya yang laki-laki, maka tentu adik ini bisa menjadi ahli waris. Berarti 3 orang semuanya dapat ya. Ibu dapat, istri dapat, adik laki-laki juga berhak menerima warisan dari Pak Asep. Berapa bagian masing-masing? Nah, kalau ditanya berapa, tentu istri ini karena tidak punya keturunan, dia berhak mendapatkan berapa? Ada yang tahu? Jamaah yang di rumah ya, dapatnya 1/4. Karena kalau punya anak dapatnya 1/8. Oke. Kemudian ibu ini karena tidak punya keturunan almarhum berarti dapatnya 1/3. Ya. Kemudian adik laki-laki itu dapatnya sisa atau asobah. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada harta warisan dikali aja 1/4 itu buat istri, 1/3 buat ibu, sisanya adalah milik atau diberikan kepada adik laki-laki. Begitu ya Pak Asep dari Banten, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi ada lanjutan cerita nih Oke. dari Pak Asep. Mana? Selama kurang lebih 20 tahun berumah tangga, saya dan istri mempunyai penghasilan bersama yang diperoleh dari usaha pakaian. Apakah penghasilan usaha tersebut termasuk harta bersama? Oke. Jika saya meninggal lebih dulu, bagaimana cara memisahkan harta bersama dengan harta warisan? Baik. Jika istri saya sudah mendapatkan harta bersama, apakah tetap mendapat harta warisan? Baik. Jadi ternyata Pak Asep dan istri punya usaha bersama. Nah, ini harus disadari dari awal sebelum ada yang meninggal nih ya. Mumpung Pak Asep dan istri masih hidup dua-duanya. Ada usaha bersama. Ini harus jelas. Ya, berapa atau bagaimana pembagiannya? Apakah ya hubungan usaha ini Pak Asep sebagai pemodal, istri yang mengelola usahanya, berarti nanti bagi hasil. Nah, bagi hasilnya berapa? Terserah kesepakatan, mau 70-30, 60-40, 50-50. Terserah nanti disepakati antara Pak Asep dengan istri. Wah, Ustaz kok sampai begitunya? Memang harus begitu. Walaupun suami istri, bisnis is bisnis ya. Usaha ya usaha, akad jual beli ya harus jelas antar kedua belah pihak. Jadi apa hubungan antara Pak Asep dengan istri dalam usahanya itu? Ya, atau misalnya bisa jadi istrinya hanya sebatas karyawan, misalnya karyawan dari usaha milik suaminya, bisa juga ya, yang sistemnya digaji per bulan ya.
Berarti nanti jelas mana hak istri, mana hak suami. Nah, itu harus dijelaskan. Mumpung Pak Asep dan istri belum ada yang wafat. Jadi dua-dua harus jelas nih, mana milik suami, mana milik istri. Walaupun usaha bareng-bareng ya, tapi harus ada kejelasan. Bukan masalah perhitungan, bukan masalah kita ini kok kayak sama siapa aja gitu. Enggak. Memang sekarang nggak ada masalah, tapi suatu saat ketika ada yang wafat, kita nggak tahu ada masalah karena ketidakjelasan harta ini. Maka sekali lagi saya tekankan, Pak Asep dan istri harus dijelaskan dari sekarang ya, bagaimana relasi antara kedua belah pihak ini dalam usahanya. Apakah sebagai tadi pemodal, pengelola, berapa bagi hasilnya berapa gitu ya, dan mana milik istri, mana milik suami. Nah, kalau sudah jelas, nanti ketika salah satu wafat, misalnya Pak Asep wafat, ya sudah berarti yang dibagi hanya aset milik Pak Asep. Ya, yang milik istrinya jangan dibagi karena sudah menjadi milik istri gitu. Nah, akan jadi masalah kalau tidak diketahui mana milik suami, mana milik istri. Akhirnya ketika salah satu wafat, ya nggak dibagi akhirnya karena nggak jelas mana milik suami, mana milik istri. Jadi intinya harus ada kejelasan. Ya setelah jelas, nanti siapapun yang wafat, entah Pak Asep duluan, entah istri duluan, kita nggak ada yang tahu, namanya kematian ya. Nah, nanti berarti yang dibagi adalah harta miliknya yang meninggal. Yang masih hidup jangan dibagi, toh orangnya masih hidup. Saya kira itu Pak Asep, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Ibu Halimah, domisili Tangerang. Ibu Halimah ya. Oke. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Saya memiliki 3 anak laki-laki. 2 bulan yang lalu, anak pertama saya meninggal dunia akibat sakit kanker. Innalillahi. Oke. Almarhum belum menikah dan belum mempunyai anak. Kini tersisa 2 anak laki-laki yang masih hidup. Oke. Pertanyaan saya Ustadz, jika saya meninggal dunia, apakah hak waris almarhum bisa dialokasikan untuk kedua saudaranya yang masih hidup? Jika siapa yang meninggal? Jika yang Ibu Halimah yang meninggal dunia, Ibu Halimah. apakah hak waris almarhum bisa dialokasikan untuk kedua saudaranya yang masih hidup? Oke, gini berarti jika saya meninggal, ini masalahnya yang meninggal siapa nih? Ibunya apa anak laki-laki? Ibu Halimah. Oh, Ibu Halimah. Iya, Ibu Halimah meninggal gitu ya. Suaminya masih hidup apa enggak? Masih ya. Oke, kalau suaminya masih maaf, kalau suaminya masih hidup, begini, berarti ya dibagi dulu. Buat suami berarti dapat berapa? 1/4. Ya, sisanya 3/4 adalah milik anak-anak. Nah, anak laki-laki yang tadi meninggal itu, meninggalnya setelah ibu atau sebelum ibu? Sebelum ibu. Sebelum? Iya, meninggal 2. Meninggal sebelum ibu ya? Iya. Oke, berarti ibu ini berhak mendapat warisan kan dari anaknya ini. Ayah ibu dapat, ya kan? 2 saudara juga dapat. Itu ayah dapat asobah atau sisa, ibu dapat 1/6 ya. Kemudian ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, anak laki-laki dua-duanya dapat sisa dibagi 2 ya. Nah, bukan anak laki, saudara laki-laki, maaf ya, karena yang meninggal kan si anak ini ya. Oke, berarti 4-4-nya dapat nih, ayah ibu dapat, kemudian 2 saudara laki-laki juga dapat. Terus pertanyaannya apa tadi? Terus ini pertanyaannya, apa bisa dialokasikan untuk kedua saudaranya yang masih hidup, hak warisnya? Kan tadi memang dapat ya, 2 saudara kan memang dapat. Atau mungkin maksudnya pertanyaannya apakah bisa diberikan semua kepada 2 anak laki-laki, apa gimana? Kalau niatnya memang mau diberikan semua kepada anak laki-laki, berarti bagian ayah dan ibu direlakan gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Asalkan tadi tetap harus dibagi dulu sesuai dengan seharusnya. Jadi ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, kemudian sisanya baru kepada 2 saudara laki-laki. Nah, setelah itu kalau yang 1/6 milik ayah ibu ini pengen diikhlasin buat anak, ya silakan saja. Akadnya berarti apa? Hibah. Hibah dari ayah, ibu kepada 2 anaknya. Begitu kalau pertanyaannya begitu ya. Benar nggak? Gitu kira-kira ya. Baik. Cuma namun ini ada pertanyaan lanjutannya Ustadz dari Ibu Halimah. Gimana tuh? Setelah anak pertama saya wafat, 3 bulan kemudian saya bercerai dengan suami. Berdasarkan putusan pengadilan, hak asuh anak kedua jatuh ke suami. Sementara hak asuh anak ketiga jatuh ke saya. 1 tahun kemudian, mantan suami saya menikah lagi. Anak kedua saya kini tinggal bersama ayah dan ibu tirinya.
Oke. Pertanyaan saya, Ustadz, jika suatu saat saya wafat, apakah anak kedua masih termasuk ahli waris saya? Sebaliknya, jika mantan suami saya wafat, apakah anak ketiga termasuk ahli waris ayahnya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Kalau siapa tadi wafat yang pertama? Ibu. Kalau ibu wafat, ya. Pertanyaannya? Kalau ibu, apakah anak kedua masih termasuk ahli waris saya? Oke. Baik, gini. Meskipun sudah cerai dengan suami, ya, tetap anak itu tidak ada istilah mantan anak. Selamanya anak itu ya anak. Meskipun orang tuanya sudah bercerai. Tidak ada mantan anak, ya, tetap di anak kita, tetap jadi mahram kita, tetap kemudian berhak menerima warisan dari orang tuanya. Oke, ayahnya sudah cerai, suami sudah bukan lagi suaminya ibu, ya. Suami nggak dapat karena sudah jadi mantan suami. Tapi kalau bicara hak anak, meskipun anak kedua ini hak asuhnya atau tinggal barengnya dengan ayahnya, bahkan dengan ibu tirinya gitu ya. Tapi ketika ibu kandungnya wafat, anak ini semua berhak. Mau yang ikut bareng sama ayah, mau yang ikut bareng sama ibu, dua-duanya tetap berhak. Makanya tetap harus jalin silaturahim ya, Ibu Halimah, meskipun nanti misalnya cerai dengan suami, sama anak kedua itu yang ikut tinggal sama ayah, kalau bisa jangan sampai putus silaturahim ya. Istilahnya broken home boleh, tapi jangan jadi broken child gitu ya. Anaknya jangan jadi korban. Tetap kemudian kita hubungan baik dengan anak kita, dan kalaupun ibu wafat nanti tetap anak kedua itu yang tinggal sama suami tetap dapat warisan. Oke? Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Instagram dari Ibu Arumsari di Bekasi. Ibu Arumsari. Ustadz, ayah saya baru saja meninggal dunia. Almarhum ayah pernah menikah 2 kali. Di pernikahan pertama, ayah dikaruniai 1 anak perempuan, yaitu saya. Saat ayah ibu memutuskan bercerai, saya lebih memilih tinggal bersama ibu. Kemudian ayah menikah lagi dengan janda beranak 1. Di pernikahan kedua, ayah dikaruniai 1 anak laki-laki. Almarhum ayah meninggalkan sebuah rumah senilai 3 miliar rupiah. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk ahli waris dan bagaimana pembagiannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke, pelan-pelan ya. Berarti tadi kita coba ulangi. Ibu Arumsari ini punya ayah ya. Ayahnya nikah 2 kali. Sama istri pertama lahirlah seorang anak namanya Ibu Arumsari gitu ya. Berarti beliau anak tunggal dari istri pertamanya ya. Kemudian ternyata ayah beliau ini nikah lagi dengan istri kedua, yang mana istri keduanya adalah seorang janda, punya anak, beranak 1 ya. Oke, laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki, oke. Kemudian punya anak juga dari istri keduanya. Berapa? 1. 1 anak laki-laki. Oke. Nah, berarti Ibu Arumsari ini adalah anak dari istri pertama. Ya, pertanyaannya adalah, kalau ayahnya wafat, gitu ya, apakah Ibu Arumsari itu berhak menerima warisan dari ayahnya? Jawabannya kira-kira berhak apa enggak? Ya. Jawabannya berhak. Kenapa? Lagi-lagi, anak itu tidak ada mantan anak. Ya. Kalau pacar ada mantan pacar gitu, bisa terima warisan kalau mantan pacar karena habis itu jadi istri kan gitu. Tapi kalau anak nggak ada istilah mantan anak, walaupun orang tuanya sudah cerai ya, walaupun dengan suaminya cerai, dengan istrinya cerai, tapi anak selamanya dapat adalah anak juga gitu ya. Jadi tidak boleh menghilangkan bakti, kemudian juga ya karena warisan juga tetap dapat juga gitu ya. Gitu, Bu Arumsari? Tapi ini masih ada lanjutan cerita nih, Ustadz. Ya. Sudah 3 bulan berlalu, sampai hari ini pembagian warisan tak kunjung dilakukan. Ketika saya follow up ke ibu tiri, ternyata sertifikat rumah ayah sudah diganti menjadi atas nama ibu tiri. Apakah benar, Ustadz, saya sudah kehilangan hak waris saya? Banyak yang menyarankan saya untuk menempuh jalur hukum. Karena pengetahuan saya, rumah tersebut milik almarhum ayah. Namun sayang, saya tidak punya bukti kuat apapun untuk melawan ibu tiri. Nah, bagaimana Ustadz cara menyelesaikan sengketa warisan yang seperti ini? Iya, jadi agak repot ini ya. Ternyata istri keduanya atau ibu tirinya Ibu Arumsari ini mengklaim rumahnya itu sudah pindah sertifikat. Nah, pertanyaannya, balik nama sertifikat rumah itu terjadi sebelum ayah meninggal atau setelah ayah wafat? Setelah ayah wafat. Kok bisa?
ya padahal ayah sudah wafat. Ya, harusnya kan ada keterangan ahli waris di situ biasanya kan. Ini kok bisa sepihak gitu ya, langsung dibalik nama ke atas nama istri kedua, padahal anak-anak dari istri pertama juga adalah ahli waris. Nah ini jadi masalah nih. Masalahnya adalah terjadi pula bahwa itu sudah jadi sertifikat atas nama istri kedua. Ya, masalahnya kalau misalnya Ibu Arumsari ini mau mengklaim atau mau menggugat ke pengadilan gitu misalnya, kira-kira siapa yang menang? Yang menang pasti yang punya sertifikat gitu. Ya, yang punya atas namanya siapa? Itu yang menang gitu. Kecuali kalau Ibu Arumsari bisa membuktikan sebaliknya, bahwa ternyata sertifikatnya misalnya palsu atau sertifikatnya ini dibuat dengan tidak dengan cara prosedur yang benar legal gitu ya. Nah, jadi memang ini akan bertarungnya di pengadilan gitu ya, nggak bisa ya nggak bisa, kalau nggak bisa kekeluargaan ya mau nggak mau, kecuali kalau misalnya diomongin baik-baik, Bu ini bener nggak, ini maksudnya adalah Bapak pernah hibah kepada Ibu. Kalau ternyata jawaban istri kedua enggak kok, ini cuma pinjam nama doang misalnya gitu ya, ini kalian juga berhak, nah, alhamdulillah berarti kan gitu. Jadi coba bicarakan dulu baik-baik dengan istri kedua ini, dengan ibu tirinya. Nah ini statusnya seperti apa gitu rumahnya. Apakah memang ini sudah milik istri, sudah milik ibu tiri, atau ini cuma pinjam nama doang gitu ya. Kalau ternyata kita menggugat, ya tentu harus kita siapkan buktinya. Karena kalau tidak, percuma di pengadilan pasti akan yang menang adalah yang punya bukti. Itu saya kira itu yang bisa saya jawab ya. Kalau sudah berantem gini, ya tinggal panggil pengacara aja, jangan panggil ustadz lagi. Kalau panggil ustadz lah ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma nggak bisa ngasih tahu aja yang benar ya. Kadang-kadang ada orang itu kalau panggil pengacara mahal Pak Ustadz ya, kalau panggil Ustadz kan dikasih nasi kotak juga ikhlas katanya gitu. Jadi ya akhirnya banyak orang mintanya ke Ustadz padahal udah berantem. Kalau udah berantem susah ya, itu emang harus kuat-kuatan bukti dan nanti hakim yang memutuskan siapa yang paling kuat buktinya. Saya kira itu ya Ibu Arumsari. Oke? Sudah. Baik, berarti sudah selesai di segmen ke-1 ini ya. Kita akan lanjut ke segmen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.